salah satu setan-setan itu sudah masuk Islam, tahu nggak? Ada, iya. Berarti satu-satunya agama yang dianut setan apa? Islam. Nanti ada setan yang masuk surga, betul? Ada. Makanya ku bilang, Bang, ketika Anda mempelajari Al-Quran, Anda nanti disuruh beriman kepada Injil. Nah, di dalam Injil dikatakan bahwasanya setan itu atau iblis itu adalah bapak segala tipu, bapak segala dusta. Jadi setan itu rajanya dia, ahlinya berdusta. Nah, setan atau iblis yang di dalam Injil disebutkan bapak segala dusta, katanya sudah masuk Islam, kata Muhammad. Betul? Betul. Nah, Ya, makanya saya bilang, Bang, bagaimana Anda mau ikut bersama-sama masuk surga dengan bapak segala dusta? Ini Bang, kalau menurut saya setan aja masuk Islam gitu, apalagi manusia kan gitu. Justru ini jadi pertanyaan besar. Kalau setan masuk Islam, lalu apa bedanya agama saya dengan agamanya setan? Enggak, jadi mungkin setannya bertobat. Diskusi dengan Edis TV. Ucilim ini percaya setan yang bertobat masuk surga. Mari kita simak penjelasan Edis TV dan jawaban yang diberikan oleh seorang Ucilim ketika Edis TV bertanya kepadanya. Bang Ian, Anda Muslim? Iya, Muslim Bang. Oke, silakan. Sebelum aku ke tema, saya mengucapkan terima kasih buat Abang karena semakin yang tadinya nggak serius mempelajari Al-Quran, jadi mempelajari gitu aja. Iya, jadi dampak positifnya ada kan, Bang ya? Positifnya Iya. ada. Artinya selama ini kalian jadi malas baca Quran. Selama ini, bener ternyata ini orang Kristen malahan dia lebih tahu. Saya harus terpacu untuk mempelajari agama Islam. Tapi hati-hati, Bang. Semakin Anda nanti baca, mendalami agama Islam, semakin dekat pintu gerbang nanti untuk meninggalkannya. Silakan. Masalah perkara yang setan bermalam ini, Bang. Nih, Abu Hurairah. Lanjut. Baca aja di sini. Apabila seorang kalian bangun tidur. Oke, kalian di sini siapa, Bang? Kalian itu buat orang gitu. Iya, Muslim atau Nasrani? Ya, kalian itu bisa Nasrani, bisa Muslim. Waduh. Di sini dalam konteks ini Muhammad lagi ngomong sama siapa, Bang? Sama orang, manusia, sama Iya, manusia. sama manusia, sama para sahabat, sama para pengikutnya, betul? Iya. Ah, berarti di sini Muslim atau Nasrani atau Yahudi? Ya, Pada itu kan konteks beda ini. beda pemahaman, mungkin ada yang bilang Muslim, ada yang Enggak, ke kalau dalam semua konteks ini Muhammad lagi ngomong kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau Muslim? kalau itu kurang tahu ya. Pokoknya Kurang kalian tahu. itu, ya kalian itu berarti banyak orang gitu. Iya, artinya kalian di sini Muslim atau orang Nasrani? Bisa kalau tergantung, ada yang di sananya, ada kalau ada yang Nasrani ke Nasrani, ya Islam gitu kan di situ. Berat ini sudah. Oke, baiklah, lanjut. Oke, lanjut. Jadi terus lanjut. Bangun tidur. Bangun tidur hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di dalam hidungnya. Oke, benarkah bahwa setan bermalam di lubang hidung? Kalau ya mungkin
Wah, mulai ragu-ragu dengan Muhammad. Tidak di hidung aja ya gitu. Bang, jangan ragu-ragu dengan Muhammad. Bahkan setan itu makan pakai tangan kiri, betul? Jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor sekian. Jadi setan makan pakai tangan kiri, betul? Iya. Anda percaya? Percaya. Iya, setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Apa yang dimakan dan diminum oleh setan? Gak tahu. Meninggal. Loh, katanya makannya pakai tangan kiri. Minumnya pakai tangan kiri. Yang dimakan dan diminum apa kalau begitu? Yang dimakan dan minum ya gak tahu makanan setan itu apa. Nah, terus saat bagaimana Anda percaya dia makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Kalau Anda tidak tahu jenis makanan dan minumannya, berat ini saudara-saudara. Bahkan tembakau itu berasal dari kencing setan, betul? Nggak tahu. Duh, nggak tahu juga. Makanya saya bilang, Bang, Anda belum mendalami agama Islam. Iya, makanya aku bilang positifnya. Jadi saya lebih mendalami gitu. Nah, jadi Anda percaya bahwa setan makan pakai tangan kiri? Percaya. Nah, kalau setan makan pakai tangan kiri, apa yang dimakan? Nah, itu makanannya nggak tahu. Bagaimana Anda bisa percaya kalau begitu? Ya kalau di hadis saja gitu. Oke lah Bang, itulah maksudnya Bang, saya bilang. Nah, setan itu bertanduk, betul? Ada tanduknya? Iya, di kamar-kamar. Iya, lu menurut hadis ada tanduknya nggak? Setan itu ada tanduknya nggak? Bertanduk, ya benar. Nah, salah satu setan-setan itu sudah masuk Islam, tahu nggak? Ada, iya. No, berarti satu-satunya agama yang dianut setan apa? Islam. Islam. Ya, Makanya ini, Bang, nanti ada setan yang masuk surga, betul? ada. Iya, makanya ku bilang Bang, ketika Anda mempelajari Al-Quran, Anda nanti disuruh beriman kepada Injil. Nah, di dalam Injil dikatakan bahwasanya setan itu atau iblis itu adalah bapak segala tipu. Bapak segala dusta. Jadi setan tuh rajanya dia, ahlinya berdusta. Nah, setan atau iblis yang di dalam Injil disebutkan bapak segala dusta, katanya sudah masuk Islam kata Muhammad. Betul? Betul. Nah, Ya, makanya Anda, saya bilang Bang, bagaimana Anda mau ikut bersama-sama masuk surga dengan bapak segala dusta? ini Bang, kalau menurut saya gitu setan aja masuk Islam gitu, apalagi manusia kan gitu. Bang, justru ini jadi pertanyaan besar. Kalau setan masuk Islam, lalu apa bedanya agama saya dengan agamanya setan? Enggak, jadi mungkin setannya bertobat. Setan bertobat. Bang, kalau setan bertobat namanya pasti bukan setan lagi. Iya. Gimana? Bang,
jadi gini loh, intinya maksud saya begini. Sebenarnya itu tidak ada dalam Al-Quran, Bang. Iya. Tidak ada itu dalam Al-Quran, setan masuk Islam. Tapi ada di dalam Al-Quran itu jin. Iya. Jin yang mengerubungi Muhammad, mendengar Muhammad membaca ayat Quran, lalu mereka masuk Islam, betul? Iya. Nah, sekarang yang saya maksudkan itu begini, Bang. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Kalau Anda mengikut Yesus, pastilah Anda itu tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah ini, Bang. Makanya kalau Anda mengikut Muhammad, nanti Anda akan pergi ke Arab, Anda akan menciumi batu ini. Betul? Tahu ini batu apa? Batu yang di Mekah. Iya, Hajar Aswad. Ya, Hajar. Nah, Hajar Aswad ini, Mekah ini dulu adalah tempat orang-orang Quraisy menyembah Tuhannya mereka, betul? Ya. Dan mereka bertawaf sambil telanjang di sini, betul? Tahu nggak? Jangan aja tahu atau Ya, tidak? Nggak tahu makanya. Nah, berat kan? Berat. Dulu mereka tawaf sambil telanjang di sini, Bang. Mereka bertawaf, mutar-mutar. Mereka menyembah berhala-berhala mereka di situ. Nah, maka menjadi pertanyaan besar, Bang. Makanya ini, kenapa tempat pagan Quraisy tawaf telanjang ini sekarang dipakai oleh orang Islam? Dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Dulu mereka tawafnya telanjang, sekarang tawafnya pakai kain ihram, betul? Betul. Iya. Sekarang saya tanya, apa faedahnya menciumi batu? Faedahnya kurang tahu. Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Yang saya tahu ada penelitian batu itu memang bukan dari bumi gitu. Bang, yang saya tanya bukan asal usul batu. Yang saya tanya, apakah batu itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Benda mati. Apakah benda mati itu bisa berbuat apa-apa terhadap Anda? Tidak. Menghapus dosa Anda bisa? Tidak. Tapi kata hadis, mencium Hajar Aswad ini menghapus dosa-dosa, betul? Betul. Iya, makanya orang Muslim berbondong-bondong mencium Hajar Aswad ke Arab. Saya juga pengen ke sana. Iya. Bang, sekarang saya tanya, Bang, ya. Abang jujur nih, Bang. Ya. Kalau ada sekelompok orang, mereka berputar-putar mengelilingi pohon beringin, lalu sujud menghadap pohon beringin itu, lalu mengucapkan kepada pohon beringin itu, kami memenuhi panggilanmu, lalu cium-ciumin pohon beringin itu. Sekarang saya tanya jujur, Bang, apakah mereka sedang melakukan ritual penyembahan pohon beringin? Iya. Nah, sekarang kalau pohon beringinnya saya cabut, saya ganti dengan batu ini, apakah masih tetap mereka melakukan pemujaan terhadap batu? Tergantung perintah. Nah, kan mulai standar ganda kan? Ini cuman objeknya saja yang diganti, Bang. Kalau orang putar-putar pohon beringin, cium-cium pohon beringin, manggil-manggil kami memenuhi panggilanmu, sujud, Anda bilang itu namanya penyembahan pohon beringin. Sementara pohon beringinnya dicabut, diganti dengan batu ini. Putar-putar batu, sujud, cium-cium, panggil. Anda melambaikan tangan begini ke batu itu sambil bilang, labbaik Allahumma labbaik. Tahu nggak artinya apa? Enggak. Artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul? Iya. Sekarang saya tanya,
Apakah hukum yang masih sama tadi terhadap orang yang menyembah pohon beringin? Sama. Iya, berarti menyembah batu hitam enggak? Ya, tapi kalau saya, Tuhan itu kan tidak berbentuk, tidak bertempat, dan tidak bernyawa gitu. Baik, ada Al-Quran di situ, Bang? Nggak ada. Apakah Anda sudi membuka Al-Quran? Sudi lah. Boleh dibuka Al-Qurannya? Tapi ini nggak ada artinya, Bang. Nggak Nah, ada. itulah sebabnya Anda tidak tahu isi Al-Quran. Bang, kalau abang buka Quran, kan cuman Arabnya doang. Iya. Selama ini apa diajarin sama guru-guru, sama ustadz-ustadz? Baca Al-Quran dapat pahala, betul? Betul. Anda kalau baca Quran tujuannya bukan mau ngerti artinya, tapi mau dapat pahala, betul? Iya. Itulah makanya Anda tidak ngerti-ngerti ajaran agama Islam. Karena tujuan Anda baca Quran mau dapat pahala, bukan mau tahu isinya, betul? Betul. Tapi setelah nonton Bang Edis, jadi saya lihat, oh ini artinya ini, oh Baik. ini gitu. Tadi abang bilang Allah itu tidak berbentuk, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya sama abang. Menurut Al-Quran, Allah itu punya betis, betul atau tidak? Tidak. Ada Al-Quran di situ? Ada, nggak ada artinya itu, nggak ada. Jadi Mau saya Al-Quran bacakan ayatnya? boleh, Bang. Baik. Saya bacakan ayatnya, Bang, ya. Itu ada di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Iya. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Di sini suatu waktu Allah itu akan menyingkapkan betisnya. Dan orang-orang disuruh sujud. Nah itu kalau menurut saya, pemandangan saya itu bukan betisnya Allah, tapi betisnya seseorang gitu. Duh, makanya Bang, saya tampilkan lagi. Ini berat, ini saudara-saudara. Ini kita harus sabar mengajari kaum muslimin agamanya ini saudara-saudara ya. Harus sabar kita. Nih Bang ya. Saya tampilkan, saya perbesar dulu layar saya ya Bang ya. Sabar. Bang bilang Allah tidak punya wujud, sedangkan di sini Allah punya betis. Nih Bang ya, ini Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Oke, kita klik. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Kita lihat ini di tafsirnya, ya Bang ya. Ini ada tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Syahli bin Abdullah bin Hama Humaid, Imam besar Masjidil Haram. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. N huruf besar. Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya Allah, dan manusia disuruh untuk bersujud. Betisnya siapa di sini, Bang? Lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Oke, betisnya siapa di situ? Betisnya manusia. Ini N-nya huruf besar atau huruf kecil? Gede, besar. Kalau N-nya huruf gede berarti merujuk ke siapa? Kalau misalkan gini, lalu saya berat saudara. Ucapan saya. Sampai kapan Anda harus menipu diri Anda sendiri, Bang? Anda ini termasuk orang-orang yang nekat kalau begini, Bang, caranya.
Sudah nyata-nyata di situ dibilang betisnya Allah, Anda bilang bukan. Gak boleh begitu Bang. Dalam diskusi setidak-tidaknya walaupun kita tidak punya ilmu, ada kejujuran. Sorry saya lupa, Anda kan memang diajari boleh bohong oleh Muhammad. Muhammad itu membolehkan orang Islam berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah ketika menghadapi musuh, betul? Betul. Iya, makanya kalau Anda berdusta kepada saya tiada heran. Ini Bang, berarti saya juga pernah berbohong. Kan boleh tuh 3 perkara. Perkaranya itu ada 1. Saya kan main di kafe-kafe itu. Terus ada tamu yang nawarin minum. Mabuk. Aku tolak, tapi secara membohong. Maaf Bang, lambung saya udah kena, gak bisa minum, mohon maaf. Nah itu salah satu perkaranya, mungkin 1 perkara. Iya, kenapa harus bohong? Ya karena kalau misalkan nggak berbohong gitu, dia nyuruh minum gitu. Iya kan? Makanya mengikut Muhammad, abang jadi tukang bohong kayak begitu. Kalau saya gampang saja, nggak usah saya ke kafe ngapain. Nggak usah, saya di rumah saja. Lebih enak bercengkrama dengan keluarga. Ya kan kerja saya gimana Anda ini? Bang, kerja saya memang nyanyi di kafe gitu. Bang, sekarang tuh begini. Kalau hal-hal yang kecil saja Anda sudah harus berbohong begitu, bagaimana dengan hal-hal yang besar? Di dalam Injil diajarkan, jika iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kenapa harus bohong untuk hal-hal yang kecil-kecil saja? Sekarang saya tanya Bang, coba Abang jujur dari hati nurani. Yang benar itu dusta atau jujur? Jujur. Jujur. Di hati nurani Anda, saya percaya hati nurani Anda itu nggak berbohong. Di hati nurani Anda mengatakan jujur. Tetapi karena Anda ngikutin Muhammad, Anda membela daya upaya untuk berbohong, betul? Iya. Itu akibat Anda ngikutin Muhammad, Bang. Kan ada 3 perkara aja gitu. Jadi bohong itu cuma 3 perkara di saat kita kayak tadi gitu. Iya, jadi begini Bang. Al-Quran sendiri tuh mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Tapi Muhammad bilang boleh berdusta dalam 3 perkara. Firman Allah dengan perkataan Muhammad bertentangan tidak? Iya, 3 perkara itu kan. Bertentangan Bang. Iya benar. Padahal apa kata Muhammad? Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Iya betul. Nah, taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Tapi Muhammad mengizinkan boleh berbohong. Yang benar yang mana? Kadang-kadang orang tua juga, mungkin orang tua abang juga pernah berbohong ke abang. Iya, tetapi itu Berbohongnya tidak kita jadikan kebenaran. Gak usah orang tua Bang, saya saja sering berbohong. Iya, karena tetapi gini. Apakah itu bisa saya katakan sebagai kebenaran? Nggak bisa. Iya, tetap aja. Nggak bisa itu saya gunakan sebagai bahwa itu benar, nggak bisa. Kadang-kadang saya ditanya, bro, pinjem duit bro. Saya bilang nggak ada bro. Iya. Saya bilang nggak ada. Tapi apakah itu saya benarkan bahwa itu benar? Enggak. Saya nggak mau bilang itu benar. Tetap saja itu saya bilang salah. Karena saya tidak jujur. Saya katakan dengan tegas, saya di situ salah karena saya tidak jujur. Nah, bedanya dengan kalian udah bohong membenar-benarkan diri. Iya. Maksudnya 3 perkara itu orang tua kita juga suka ngebohong ke anaknya karena gini, Bu makan Bu, Ibu udah makan, makan aja, kamu yang banyak makannya, padahal kan orang tua belum makan, seperti itu. Bohongnya gitu. Bukan begitu bohong yang diajari Muhammad.
Contoh Ya, misalnya sekarang salah satu bohong antara suami dan istri, betul? ya, Nah, boleh berbohong antara suami dan istri? tidak boleh. Loh, benar-benar Anda ini salah satunya bohong pun begitu. Antara suami dan istri boleh bohong. Enggak, perkaranya enggak ada di situ hadisnya. Oke, baik saya putarkan. Ini banyak sekali Anda tidak mengerti ajaran agama Islam ini, nekat Anda ini. Lihat ya, nih. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Atau perempuan mengatakan, masya Allah, laki-laki paling tampan kamu sudah. Padahal banyak sekali yang lebih tampan dari dia. Contoh. Apa sih? Bang, tapi sebenarnya bukan seperti itu juga. Yang gini loh, ini maksud saya begini. Di dalam agama Islam, laki-laki itu boleh cari istri nggak dengan hartanya? Cari istri boleh. Boleh. Misalnya, Anda pergi ke puncak Bogor. Oke, di sana mencari istri. Lalu bilang sama istri bahwa Anda di sana tidak punya istri, boleh nggak? Padahal di sana kamu sudah punya istri, tapi kamu bilang sama istrimu, saya tidak punya istri lagi, boleh nggak? Enggak boleh. Duh, berat saudara-saudara. Bang, Enggak boleh. loh, di antara boleh berdustanya itu adalah seorang suami kepada istri supaya ridho, katanya. Ya mungkin kalau di sana itu masa kita abang ke istri misalkan, duh kamu jelek banget tuh, lihat istri tetangga cantik banget kan gitu, nanti sapu kena kepala mungkin. Loh, nggak boleh begitu. Di dalam agama Islam boleh nggak istri dipukul? Nggak boleh. Waduh, berat saudara-saudara, ini nggak tahu apa-apa tentang agama Islam ini. Aduh, Bang turun saja di bawah dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tetap berkomitmen untuk tidak mencampuri keyakinan dan ajaran dari saudara kita Islam atau Muslim. Saya hanya menyoroti dari perspektif iman Kristen yang tentunya saya pelajari dari Alkitab. Di dalam Alkitab jelas ditegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Jadi dapat disimpulkan Allah bukanlah sumber kejahatan. Tetapi segala anugerah yang terbaik, karunia yang sempurna, datangnya dari Allah yang maha sempurna, maha baik, dan maha kasih. Eksistensi atau keberadaan iblis tidak diciptakan sebagai iblis, termasuk setan, roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan. Dalam perspektif iman Kristen yang saya pelajari, Allah menciptakan makhluk roh bernama malaikat. Malaikat di tata Allah atau di sorga memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan. Ada yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin praise and worship, pujian dan penyembahan di hadirat Allah. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan berita kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dan lain sebagainya.
dalam perspektif iman Kristen yang saya mengerti dan pahami, tentu bertitik tolak dari mempelajari Alkitab. Allah menciptakan seorang malaikat bernama Lucifer untuk memimpin praise and worship, pujian penyembahan di tahta Allah. Tetapi dalam momen tertentu terbersit di dalam dirinya untuk menyamai yang maha tinggi. Dengan kata lain, ingin mengambil alih otoritas Allah sebagai Allah, menggantikan Allah dengan dirinya, ingin menyamai Allah. Atas dasar itulah informasi yang kita temukan di dalam Wahyu jelas dikatakan Allah melemparkan malaikat itu bersama dengan sepertiga malaikat ke bumi, oleh karena terseret dengan provokasi dari pemimpin praise and worship yang seringkali disebut dengan nama Lucifer. Iblis, setan, roh-roh jahat tentunya sebagai makhluk roh tidak diberikan Tuhan peluang atau kesempatan untuk berubah dan bertobat. Kita perlu mengerti dan memahami, manusia yang dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupanya memiliki kesempatan untuk dipulihkan relasi hubungannya dengan Allah melalui proses kelahiran baru dengan terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama manusia itu dalam posisi yang komplit dan lengkap. Artinya, manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh itu yang dimungkinkan bertobat. Tetapi ketika sudah mengalami kematian di mana roh terpisah dari tubuh, maka tidak ada lagi peluang dan kesempatan untuk bertobat. Iblis yang adalah makhluk roh tidak ada dalam perspektif Kristen memiliki peluang dan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Semenjak kejatuhannya ke dalam dosa, maka iblis itu telah ditentukan oleh Allah dihukum di neraka yang kekal. Saudara dikasihi Tuhan, saya pikir ini bisa terlihat dengan jelas perbedaan antara ajaran kekristenan dengan orang-orang di luar Kristen.